Stand by and action. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome. Hari ini kita akan belajar tanpa murid-murid seperti biasanya ya, karena ini masih waktunya libur semester. Jadi biarkan mereka semua di rumah saja. So, untuk hari ini yang ingin saya bagi sedikit adalah tentang bagaimana cara kita untuk menggunakan kata tidak dan juga punya itu dalam bahasa Inggris yang benar untuk orang tunggal ketiga, atau lebih umum dikatakan seperti he, she, it. Jadi biasanya ketika kita akan menggunakan kata I, you, they, and we, kita akan menggunakan don't untuk mengatakan tidak. Ini khusus untuk kegiatan yang dia lakukan ya. Contohnya, I don't go, they don't study, we don't take a part, atau we don't eat. Sedangkan untuk mengatakan punya, kita akan menggunakan kata have. Jadi I have, they have, we have, and you have. Nah, bedanya kalau kita mau menggunakan kata he, she, it, atau dia laki-laki, dia perempuan, dan untuk it-nya itu bisa untuk hal-hal atau benda-benda atau juga hewan-hewan, kita harus merubah. Jadi kalau mau menggunakan kata tidak, kita harus menggunakan kata doesn't. Okay? Doesn't. Contohnya misalkan he doesn't go. She doesn't take a part. It doesn't need that. Nah, contohnya kayak gitu ya. Sedangkan ketika kita ingin menggunakan kata punya, untuk he, she, it ini kita jangan pakai have, tapi kita pakai has. Okay? Jadi he has, she has, and it has. Nah, ini catatan ya. Di sini nggak berarti dia cuma he, she, it aja. Jadi ini untuk mengatakan orang lain, tapi orang itu sendiri. Ingat, orang itu jumlahnya cuma satu. Contohnya my father, my mother, my friend, or my teacher, my uncle, semua bisa, tapi dia harus tunggal sendiri. Kita bisa pakainya di sini ya. Atau biasanya itu pakai nama. For example, Anton doesn't have, atau Rina doesn't like it. Something like that. Nah, ini ada satu lagi nih perbedaannya ketika kita akan menggunakan he, she, it, atau orang ketiga tunggal ya, untuk kalimat umumnya atau kalimat biasanya yang tidak menggunakan kata tidak, atau lebih umum disebut dengan kalimat positif ya. Nah, untuk he, she, it itu kita harus menambahkan huruf s atau e dan s di akhir kata untuk verbnya atau kata kerjanya. Kata kerja itu kata yang menunjukkan kegiatan yang bisa kita lakukan ya, seperti visit, go, take, speak, pokoknya yang bisa kita kerjakan itu kita harus tambahkan s atau e dan s di ujungnya. Nah, sekarang saya mau bagi tipsnya gimana caranya kita membedakan kapan kita akan menggunakan s atau is-nya untuk di akhir kata-kata kerjanya ya. Jadi seperti ini. Jadi penggunaan akhiran is untuk kata kerja itu khusus untuk kata-kata yang berakhiran s, o, kemudian ch atau c dan h, kemudian sh atau s dan h, x, and z. Contohnya nih ya, pada kata fix, memperbaiki, ini kita sebut jadi fixes. Kemudian di kata menyelesaikan, finish, ada sh di sana di ujungnya, kita tambahkan i dan s-nya, is ya, is atau e dan s. Kemudian di kata kiss juga ujungnya s juga. Nah, di kata lainnya seperti catch, ya kata go juga ya, karena di ujungnya itu adalah o, jadi dia harus goes. Intinya setiap kata kerja yang berakhiran s, o, ch, sh, x, dan z
kita tambahkan is, bukan s. Tapi yang selain dari itu kita bisa tambahkan s saja. Satu lagi adalah untuk kata kerja yang ujungnya itu y atau y. Contohnya study, fly, try, cry, fry, reply. Nah, untuk kata-kata ini itu huruf y di ujungnya kita rubah jadi huruf i, kemudian kita tambahkan huruf is-nya. Ya, jadi seperti yang saya sebut tadi, study itu menjadi studies. Huruf y-nya hilang, kita ganti huruf i dan kita tambahkan is. Kemudian flies, yang fly tadi jadi flies, try becomes tries, cry become cries, carry become carries. Oke, jadi dia tambahkan is tapi huruf y-nya berubah jadi huruf i. Nah, seperti itu tipsnya ya. Nah, selain dari itu cukup tambahkan s saja. Misalkan contohnya takes, makes, gets, speaks, puts, tells. Nah, jadi intinya selain dari kata yang berakhiran s, o, ch atau ch, sh atau sh, x, z atau z, and y atau y, semua kata kerja lainnya cukup ditambahkan s aja ya. Seperti yang tadi sudah saya contohkan, ada takes, makes, gets, speaks, puts, and tells. Oke, sekarang mari kita coba praktekkan dalam kalimat. Nah, untuk sekedar saran saja, untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris lebih mudah, mungkin jangan pahami apa grammarnya, atau ketika mau berbicara atau kita mau membuat kalimat kita perlu memikirkan apa grammarnya. Tidak ya, cukup kalian pahami saja melalui artinya. Misalkan nih kata apa yang mau kita pakai, itu saja dulu. Oke, sekarang kita langsung coba di kalimat-kalimat berikut ini nih. Oke, sekarang mari kita translate. Mari kita terjemahkan. Aku punya seorang guru di sekolah. I have a teacher at school. Dia adalah Mr. Ferdi. He is Mr. Ferdi. Dia tinggal agak jauh dari sekolah. He lives a bit far from the school. Tapi dia selalu mencoba untuk datang tepat waktu. But he always tries to come on time. Di sekolah, dia mengajar pelajaran matematika dan bahasa. At school, he teaches math and bahasa subject. Dia mempunyai sebuah mobil. He has a car. Tapi dia tidak suka mengendarainya ke sekolah. But he doesn't like to drive it to school. Jadi, dia pergi ke sekolah dengan sepedanya. So, he goes to school by his bike. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tadi di kalimat itu sudah kita masukkan semua nih apa yang tadi kita pelajari. Mulai dari kata tidak untuk he, she, it, kita harus ganti bukan don't tapi doesn't. Kemudian kata punya, kita jangan pakai have tapi kita pakai has. Juga langsung dengan kalimat positifnya, ada yang berakhiran s dan ada yang berakhiran is atau es ya. Oh ya, satu lagi nih, dalam bahasa Inggris khusus untuk orang tunggal ketiga ini, ketika kita akan mengatakan kata tidak punya, memang tidak itu doesn't ya, dan punyanya itu langsung kita rubah lagi menjadi have. Jadi ini memang sudah prosedurnya dari sana ya, jadi tidak perlu tanya. Jadi ini bukan doesn't has tapi doesn't have. Sekali lagi ingat, jika ketemu kata tidak punya untuk he, she, it, kita langsung pakai doesn't have. Oke, jadi itu saja ya apa yang bisa saya bagi hari ini. Memang sepertinya ini adalah yang paling panjang, tapi mudah-mudahan teman semua bisa mendapatkan sedikit informasi ataupun ilmu tambahan tentang bahasa Inggris ya. Okay, so that's all what we have today. I hope you enjoyed the video and you can take something from it. And see you in the next class. Bye!